Dr. Muhammad Irsam, SPOG Subver Endokrinologi dan Reproduksi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak April. Selamat pagi Sobat Adiatma. Kita ketemu lagi setiap Selasa di acara ini. Ya, apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah Sehat ya dok. Ya. Untuk pagi hari ini kita masih berkesinambungan sama episode-episode yang kemarin gitu ya dok ya. Kebetulan kita udah masuk di episode yang kelima ini dok, yang berjudul tes kesuburan untuk pria dan wanita itu apa saja. Kalau kemarin itu kita masih membahas infertilitas pada pria dan wanita. Pastinya ini dok banyak pertanyaan banget dari sobat Adiatma Instagram, melalui Instagram, YouTube, Facebook maupun TikTok gitu. Sebenarnya tes kesuburan itu dimulai dari mana sih dok gitu? Soalnya kalau udah denger tes kesuburan itu kayaknya serem ya dok. Apa aja ini sudah deg-degan ini gimana gitu. Langsung saja dijelaskan sama pakarnya Dokter Irsa. Monggo dokter. Baik, jadi tes kesuburan itu apa sih? Nah, tapi sebelum kita ke tes kesuburan, kita pastikan dulu permasalahannya infertilitas itu apa gitu ya, kan? Ya, jadi infertilitas itu adalah di mana pasangan suami istri sudah menikah selama 1 tahun, ya, kemudian berhubungan teratur, ya, satu minggu bisa 2-3 kali, kemudian tidak menggunakan KB, tapi yang diharapkan untuk kehamilan itu belum terjadi. Nah, kondisi seperti ini, maka segera lakukan pemeriksaan untuk apa? Untuk melihat ada permasalahan apa. Nah, katakanlah waktu menikah 3 bulan pertama itu angka keberhasilan hamil itu kira-kira 60%. Ya. Kemudian 6 bulan kedua itu 70%, ya. Kemudian 9 bulan itu 80%. Setahun itu 90% bisa sudah hamil. Nah, lebih dari itu artinya yang 10% ini yang dikatakan adalah infertilitas. Oh gitu. Nah, jadi kondisi seperti itu maka segera lakukan pemeriksaan. Tapi, nah ini dia, buat ibu-ibu yang sudah usia 35 tahun, nggak usah nunggu 1 tahun, segera. Kelamaan ya dok? Ya, karena apa? Kita mengejar faktor usia. Betul. Apalagi sekarang ini, masa-masa sekarang ini banyak orang wanita mengejar karir ya. Iya betul dok. Nikahnya juga mepet-mepet. Nanti dulu. Tahun, gitu kan? Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka segera lakukan pemeriksaan. Katakanlah maksimal 6 bulan lah setelah menikah, kalau nggak hamil, lakukan pemeriksaan. Oh gitu. Nah, jadi nanti akan terlihat, itu akan terlihat jelas. Kita akan lakukan pemeriksaan dua-duanya. Jadi pemeriksaan istri dan pemeriksaan suami. Nah, yang sering terjadi adalah di Indonesia ini karena budaya mungkin ya, begitu terjadi infertilitas, setahun nggak menikah, setelah menikah, tapi nggak hamil, pasien ditunjuk itu istri. Nah, pasti kamu yang bermasalah. Nah, ini harus kita hapus karena namanya udah stigma masyarakat seperti itu gitu ya ada. Begitu ada masalah pasti istrinya ini. Harusnya dua-duanya. Iya. Ya, dua-duanya, suami diperiksa, istri diperiksa, seperti itu. Oh, berarti memang harus suami dan istri datang bersama gitu ya dok ya, melakukan pemeriksaan gitu. Terus untuk tes kesuburan harus dilakukan bersama-sama. Tes kesuburan harus dilakukan bersama-sama. Untuk pertanyaan ada DM dari sahabat Adiatma dari online ini dok. Untuk tes kesuburan itu kalau harus didulukan pria dulu atau wanita dulu? Ya, jadi sebetulnya berbarengan ya. Untuk wanita apa? Biasanya gangguan-gangguan apa yang dilakukan atau apa yang terjadi? Jadi makanya kita ada pemeriksaan standar untuk infertilitas. Yang pertama adalah datang ke dokter kandungan obstetrik ginekologi bagian FER atau ke saya begitu. Ya, pertama usahakan datang dalam kondisi haid. Hari pertama atau hari kedua. Nah, kemudian kita akan cek apa di hari pertama itu? Kita akan melihat bagaimana bentuk rahim, nanti dengan USG abdominal. Jadi kita lihat anatomi rahim, apakah ada myometrinya, atau adakah gambaran kista di situ, ya. Kita bisa cek dari situ. Nah, kemudian kita juga bisa melihat yang kedua adalah melihat USG transvaginal.
Nah, kita melihat apa di sini? Kita melihat bagaimana struktur dari indung telur. Ya, apakah indung telurnya itu bermasalah, misalnya yang normal ya, itu ada ukuran folikel dari paling kecil sampai yang paling besar siap untuk dipecahkan atau siap untuk dia ovulasi. Nah, atau telurnya banyak ya, tapi kecil semuanya. Nah, sehingga ini kita katakan adalah PCOS, polycystic ovary. PCOS. Nah, ya. kalau seperti itu kondisinya, maka itu yang kita cari penyebabnya. Jadi pertama adalah USG dulu, USG abdominal, USG transvaginal. Nah, kemudian apalagi yang bermasalah? Biasanya masalahnya adalah kita evaluasi saluran tubannya. Saluran tubannya tersumbat apa tidak? Ya, kemudian terjadi pelebaran di di saluran tubannya apa tidak? Karena ini kira-kira menyebabkan kira-kira 50% dari gangguan saluran tuba ini terhadap infertilitas. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa lihat efek yang sering terjadi adalah gangguan dari hormonal. Nah, apakah haidnya teratur apa tidak? Ya, haidnya teratur apa tidak? Kemudian teratur itu bisa begini, bisa dalam 1 bulan itu normalnya adalah 28 hari ya. Nah, ini mungkin dalam 1 bulan itu bisa 2 atau 3 kali haid. Ya, atau setelah haid jadi ngeflag, atau bahkan tidak haid sama sekali. Ya, tidak haid sama sekali artinya dalam 2-3 bulan kemudian baru haid lagi. Itu adalah gangguan hormonal. Nah, ini harus kita pecahkan lalu kita perbaiki. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya AMH. AMH itu adalah anti melarian hormon. Untuk apa? Melihat bagaimana ini mempengaruhi kehamilan. Karena kalau AMH-nya kecil, ya di bawah 1, itu akan mempengaruhi kesempatan untuk hamil. Nah, kita akan perbaiki dulu hormonalnya. Kemudian lab-lab yang lain juga kalau misalnya dibutuhkan bisa LH, FSH, ya tiroid dan sebagainya. Itu pemeriksaan lanjut. Ya. Pada wanita itu ya, Dok ya. Jadi tadi yang pertama HSG kita lihat, terus mau lanjut lagi bisa juga melihat yang namanya dengan hysteroscopy. Kita akan melihat bagaimana gambaran dalam rahim itu bermasalah tidak. Jadi dengan suatu alat yang dimasukkan dalam vagina, masuk tembus lagi ke dalam rahim, kita melihat di dalamnya apakah ada perlengketan rahim, apakah ada miom di situ, apakah ada polip cervix di situ, polip endometrium di situ, apakah juga ada peradangan yang luas di situ. Nah, sehingga kita bisa melihat dan mengantisipasi harus dilakukan apa, ya. Nah, jadi itu kira-kira yang untuk wanita. Nah, untuk pria sebetulnya sangat-sangat simpel sebetulnya. Apa yang harus dilakukan? Biasa adalah analisa sperma. Analisa sperma itu apa yang dilihat? Analisa sperma itu yang dilihat adalah satu, ya, apakah jumlah spermanya itu cukup apa tidak. Ya, yang kedua, bagaimana dengan motilitasnya, artinya gambaran di mana kecepatan dari sperma itu jalan lurus gitu ya, menuju dari ovum, itu seperti itu. Larinya gitu ya, Dok? Ya, kecepatan jalannya. Ada juga kan cuma muter-muter aja. Atau cuma gerak-gerak aja nggak jadi tempat gitu. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, yang ketiga adalah kita melihat morfologinya, ya, gambaran dari sperma. Yang bagus itu normal adalah ada kepalanya, ada leher, ada ekornya. Tapi kadang-kadang terjadi kepalanya 2, leher 1, ekor 1. Ya, atau kepalanya 1, ada lehernya, ekornya 2. Ya, atau ada kepala, ada leher, nggak ada ekor. Ya, atau macam-macam itu. Macamnya banyak ternyata ya, Dok ya. Sehingga itu dilihat nanti ya. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan sperma, ya itu semuanya bagus, tidak. Jadi katakanlah misalnya dalam sekali ejakulasi dalam vagina itu jumlah sperma itu kira-kira sekitar 200 juta. 200 juta itu katakanlah 10% jelek. Nah, jadi kalau 200 juta berarti 20 juta jelek. Ya, jadi nggak semua bagus. Nah, seperti itu. Sama juga dengan induk telur juga demikian. Ya, jumlahnya puluhan juta gitu ya. Nggak semuanya bagus. Semakin tua, ya di atas 35 tahun itu telurnya semakin jelek. Ya, kalau tadi 10%, ini kalau udah semakin tua 30-40%. Nah, makanya kita katakan ibu-ibu yang di atas 35 tahun harus segera kita hamil sekarang supaya telur juga semakin baik. Seperti itu. Jadi sebetulnya untuk pemeriksaan laki-laki dan perempuan itu lebih simpel yang laki-laki sebetulnya. Cuma sering di masyarakat itu kan kamu dulu gitu kan. Nah, jadi kalau dengan saya baiknya dua-duanya jadi saling mengerti. Karena ini untuk punya anak ini butuh kesepakatan bersama ya. Tidak saling menuduh dan sebagainya. Karena kalau itu yang terjadi, ada beberapa pasien saya begitu terjadi seperti itu, penjelasan malah justru bubar bukan yang menyatu.
Seperti itu. Gini ya dok, Ya. berarti memang wanita itu pemeriksaannya lebih banyak, lebih kompleks gitu ya dok. Dari USG, ada abdominal, transverse, abdominal, terus betul. HSG juga gitu ya. Kalau suami malah lebih simpel, Ya. tapi itu yang penentunya. Ya. Jadi memang suami istri harus bekerja sama gitu ya, harus kompak gitu. Terus dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Sobat Adiatma. Kalau suami sebenarnya kan lebih simpel, tapi bagaimana untuk meningkatkan kualitas sperma? Ada kan katanya kalau terlalu lama ini dok, ada yang kerjanya di mungkin laptopnya ditaruh di sini, saya pernah baca juga itu dok, itu mempengaruhi kualitas sperma. Ada yang makainya celana dalam atau celana mungkin jeans terlalu sering dan ketat gitu, itu mempengaruhi kualitas sperma juga. Bagaimana itu dok? Ya, jadi betul. Jadi kadang-kadang habit itu mempengaruhi ya. Tapi yang jelas penyebabnya apa itu dicari ya. Bisa jadi mungkin jumlah sperma yang sedikit bisa macam-macam ya, atau misalnya kok sedikit sekali atau jelek dan sebagainya. Jadi gini, prinsipnya adalah dicari penyebab. Jadi kalau misalnya penyebab itu pada pria itu bisa macam-macam. Satu misalnya ada varikokel. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di testis ya, atau di skrotum ya, di skrotum, sehingga testis menjadi lebih panas. Sehingga kalau dia panas sehingga mengakibatkan jeleknya jumlah maupun total keseluruhan dari sperma itu ya. Kemudian juga mungkin ada sumbatan di saluran tubannya, saluran epididymisnya ya. Dilihat di situ apakah ada masalah. Biasanya kalau situ udah tersumbat nggak ada sperma sama sekali, walaupun dikatakan dok saat saya berhubungan itu ada yang keluar ya. Kalau misalnya Isra gamblangnya tuh ada yang muncrat kok dok gitu kan, tapi kok dibilang nggak ada spermanya, itu betul, tetap ada ejakulasi. Tapi waktu dilihat tuh nggak ada spermanya, karena apa yang keluar itu adalah semennya. Semen itu adalah makanan dari sperma inilah ya, yang dihasilkan dari prostat. Jadi tetap ada dia yang keluar, tapi isinya kosong. Ya, atau juga ada gangguan yang lain hormonal, bisa misalnya testosteronnya, atau ada gangguan ejakulasi. Ya, jadi ada juga yang namanya saat kita berhubungan, sebelum berhubungan sudah keluar duluan. Ya, itu bisa. Atau misalnya tetap berhubungan, tapi ternyata ada saluran pembuangan itu di bawah dari penis, ya itu sebetulnya, sehingga harusnya nyemprot di ujung tapi dia di bawah, sehingga keluar di luar dari vagina keluarnya, itu bisa seperti itu. Tapi kalau di situ biasanya dari awal udah ketahuan ya, dari saat dia kecil udah ketahuan. Kalau soal dia pipis harusnya akan basah gitu. Nah, jadi lihat seperti itu kondisinya. Jadi yang dilihat, dievaluasi itu seperti itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, jadi sekarang begini. Selain nanti obat-obatan ya, tapi habit ini perbaiki. Satu misalnya, jangan terlalu panas di dalam tubuh kita. Misalnya gini, sudah pakai celana dalam, pakai boxer, pakai celana pendek, pakai jeans ketat, kan panas sekali tuh. Iya betul, ngap ya dok ya. Sehingga itu akan mempengaruhi. Sehingga kalau seperti itu, sebaiknya itu dihindarkan seperti itu. Ataupun kalau sudah bekerja, memang terpaksa harus seperti itu, ya pulang ke rumah pakai sarung aja, nggak usah pakai celana dalam. Nah, sehingga dia lebih terbuka gitu ya. Atau pakai celana pendek, nggak usah pakai celana dalam, bisa seperti itu. Nah, kemudian menghindari misalnya kayak sauna, ya, menghindari itu juga kalau mandi dengan air panas diminimalkan, ya. Yang terbaik adalah untuk memperbaiki itu gimana caranya, misalnya jumlahnya sedikit ya, maka sebaiknya setiap pagi, ya, sebelum bekerja, sebelum mandi, coba berendam dulu. Berendamnya pakai air apa dok? Pakai air biasa? Air dingin? Ya, dingin. Jadi artinya kalaupun nggak dingin banget pakai es, ya paling nggak air pagi dingin gitu ya, bangun pagi, kemudian kalau ada bak, ini di bak, satu baru dibuang airnya ya. Atau kalau enggak, belikan aja ember yang paling besar, ya, kita bisa berendam di situ, paling enggak setengah jam. Gitu. Setiap pagi begitu, sehingga itu akan memperbaiki kualitas dari sperma. Nah, kemudian juga sama juga kalau misalnya kerja, misalnya, mohon maaf kalau misalnya seorang supir, kemudian kebetulan nyupirnya itu mesinnya itu di bawah tempat duduknya gitu kan, itu bisa lebih panas ya. Nah, mungkin itu juga bisa mempengaruhi kesuburan dari pria. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah kita lakukan dengan pemberian vitamin-vitamin untuk membantu terjadinya pertumbuhan sperma yang baik. Seperti itu. Jadi itu sangat-sangat membantu buat yang ada gangguan sperma. Tapi kalau misalnya itu memang
terlalu berat, contohnya sama sekali tidak ada sperma yang keluar, nah itu baru kita konsulkan ke dokter andrologi seperti itu. Ya. Wah, udah ada pertanyaan tentang masih untuk kesuburan pria ini, Dok. Ya. Dokter, kalau cowok tes kesuburannya itu cuma cek sperma aja atau ada paket lengkapnya? Ya, baik nih. Jadi begini, seperti sudah saya jelaskan tadi, ya, yang utama adalah analisa sperma. Dari situ kita akan bisa melihat gambarannya seperti apa terhadap sperma ini. Apakah jumlahnya sedikit, ya, apakah kecepatannya spermanya, apakah morfologinya. Ya, nah dari situ kita akan berkembang lagi berikutnya apa? Kita harus misalnya testosteron untuk labnya, atau kita melihat kok cuma sedikit ya, kita lihat ada nggak varikokel di dalam skrotumnya gitu ya, atau ada sumbatan di situ. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasi dari analisa sperma itu yang utama, kemudian baru advance berikutnya permasalahannya di mana. Tapi yang utama cuma satu, analisa sperma saja. Iya. Nah, dari situ baru kita akan mencari penyebabnya apa. Jadi sebenarnya sangat simpel buat yang laki-laki pria ya, Dok, buat ya. pria ya, Iya, buat suami itu sangat simpel sekali seperti itu. Oh gitu. Dok, kalau sperma itu, ini pertanyaan dari saya. Kalau sperma itu bisa naik turun nggak sih kualitasnya? Kayak mood manusia itu kan bisa naik turun ya, Dok, kayak gitu. Bisa Kualitasnya. Ya, itu Bisa ya, Dok, ya, bisa tentang bisa. dari pola makanan juga ya, Dok, ya? Ya, makanan juga pasti ya. Cuman kalau laki-laki itu beda dengan wanita. Kalau laki itu mungkin kalau misalnya dia bagus semuanya itu tidak begitu pengaruh terhadap lingkungan. Ya, artinya faktor stres atau faktor makanan itu bisa tidak begitu pengaruh. Kecuali kalau misalnya ada penyakit. Misalnya kayak gondoan. Ya, itu bisa ada pengaruhnya ke testis. Ya, seperti itu. Atau misalnya terjadi trauma misalnya kebentur sehingga terjadi terpelintirnya testis, itu akan sakit sekali, jumlah besar, sehingga akan menyebabkan mempengaruhi jumlah kualitas spermanya ya. Atau juga mungkin ada sesuatu yang membuat dia dalam kondisi stres misalnya ya. Stres itu mungkin awalnya untuk berhubungan gak ada masalah, tapi begitu dia stres, nah untuk ereksinya susah. Ataupun kalau dia sudah ereksi, untuk bertahan ereksi juga susah. Nah, jadi akhirnya sesaat itu seperti gangguan dari gangguan dari seksualitas seperti itu. Jadi efeknya biasanya begitu. Tapi kalau jumlah sperma itu tidak begitu pengaruh. Jadi kalau misalnya gitu ya, tadi misalnya laki-laki stres gitu ya, mungkin tadi jatuhnya mungkin kalau nggak semangat sama sekali. Kalau berhubungan ya cuma sesaat, yang bisa berapa menit. Ini mungkin cuma 1-2 kali aja sudah, artinya 1-2 kali keluar masuk sudah begitu, hilang gairahnya ya, Dok. udah nggak tahan, udah keluar gitu kan ya. Ada sebenarnya banyak faktor ya. Atau misalnya masalahnya kalau biasanya pandangan hidup gitu ya. Nah, ini harus perjuangan hidup. Berat ini, Dok. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi faktornya cuma kalau di laki-laki itu faktor stres. Tapi kalau jumlah sperma itu biasanya nggak pengaruh ya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang maaf kalau kita lihat berita itu seorang laki-laki usianya 70 sekian atau menghamili gitu kan. Nah, itu kan nggak begitu pengaruh sebetulnya. Untuk jumlah spermanya. Nanti dia bisa ereksi saat pada saat itu ya bisa ya, Dok, ya. Seperti itu. Nggak berpengaruh untuk umurnya gitu ya. Oh, gitu ya. Untuk saya sapa dulu untuk sahabat Adiatma yang di Instagram, yang di YouTube, Facebook maupun TikTok. Tadi sudah dijelaskan sama Dokter Irsam, kalau mau ada pertanyaan lagi bisa ditulis di chat atau kolom komentar ya, gitu. Kalau yang mau nanya-nanya privasi ke Dokter Irsam juga boleh, gitu ya, Dok ya. Ini ada nomor Dokter Irsam, bisa dicatat atau mau di screenshot gitu. 24 jam, Dok. Boleh, Dok? Ya, jadi begini Sobat Adiatma. Jadi kenapa saya menyiapkan nomor handphone ini nomor handphone pribadi saya memang. Ya, karena ada beberapa dari sahabat Adiatma atau pemirsa yang lain itu untuk melakukan WA ke nomornya Adiatma itu mungkin sungkan ya, karena kan dibaca langsung oleh admin, bukan saya langsung. Nah, mungkin ini bisa membantu sehingga
bisa langsung ke saya, bisa langsung kita kita diskusikan permasalahan apa sehingga lebih nyaman. Ya, di nomor saya 0812 290 6637. Monggo silakan ya. Jadi ini sangat membantu karena ada beberapa misalnya yang paling sering itu misalnya gangguan pada ereksi gitu kan. Iya. Itu untuk ngomong tuh susah banget. Susah ya dok, iya betul. Nah, sehingga akhirnya, dok nomornya yang langsung ada nggak dok gitu kan. Nah makanya saya mencoba untuk menjembatani dengan memberikan nomor seperti ini sehingga akan lebih bermanfaat buat sobat dan pemirsa sekalian. Iya. Nah kemudian untuk sobat Adiatma dan pemirsa, bukan berarti nanti pemeriksaan di dokter spesialis kandungan khusus saya di fertilitas endokrin reproduksi itu harus dengan tindakan untuk hamilnya. Ya misalnya harus inseminasi atau bayi tabung, tidak. Ya biasanya justru saya akan berusaha untuk mencoba dengan hamil spontan. Kita cari penyebabnya apa dulu ya sehingga bisa hamil spontan. Yeah. Karena hampir banyak pasien saya 70-80% itu hamil dengan spontan, tidak ada dengan tindakan. Oh gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Datang dulu ke kita, datang dulu ke saya. Ya kita lihat konsultasi penyebabnya dulu apa. ya dok ya. Kemudian baru kita lihat kondisi seperti apa. Kalau memang berat sekali mungkin ya, artinya harus inseminasi atau harus dengan bayi tabung gitu ya. Tapi kalau misalnya baik-baik saja semuanya, cuman gangguannya itu mungkin bisa kita atasi segera dengan obat-obatan atau dengan gaya hidup dan sebagainya. Insya Allah banyak kehamilannya. Ya contoh misalnya pernah ada satu pasien saya dulu juga di sini itu 12 tahun menikah itu tidak hamil-hamil. Nah kemudian dari evaluasi saya lihat kok ini ada kelihatan ada polip endometrium. Saya lakukan kuretase 3 bulan kemudian alhamdulillah hamil. 12 tahun loh. Ya hamil dan alhamdulillah hamilnya kembar. Masya Allah. Ya, jadi senangnya luar biasa itu. Jadi hal yang seperti itu. Jadi tidak harus dengan inseminasi, tidak harus dengan bayi tabung, tapi bisa hamil spontan. Jadi jangan khawatir ya, buat sahabat Adiatma, buat teman-teman sekalian, buat sahabat pemirsa semuanya, coba dulu dilihat dikonsultasikan dulu, dilihat. Nah, kita coba spontan dulu, spontan hamil. Nah, kemudian kalau memang berat banget atau ada masalah, ya mungkin kita bantu dengan perbantuan. Perbantuan itu apa? Perbantuan hamil dengan inseminasi atau dengan bayi tabung. Gitu. Ya, inseminasi itu apa sih dok? Kan gitu pertanyaannya. Ya, inseminasi itu adalah di mana sperma itu kita ambil, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, kita konsulkan dokter andrologi, kemudian dipilih yang baik-baik saja, kemudian kita semprotkan di dalam rahim ibu. Nah, tapi ibu sudah kita persiapkan dulu. Persiapan gimana? Persiapannya adalah dengan saat haid pertama itu disiapkan oleh dokter kandungannya, dokter objinnya, oleh saya disiapkan untuk persiapan telurnya yang bagus yang baik. Nah begitu telur bagus yang baik kita tentukan kapan dia ovulasi, nah baru kita lakukan inseminasi seperti itu. Ya. Wah langsung ada pertanyaan ini dokter dari Mbak Rinda. Apakah tes kesuburan untuk wanita dan pria bisa dilakukan di RSDA, dok? Ya, alhamdulillah ya. Jadi pemeriksaan ini semua ada di sini. Ya kita lakukan pemeriksaan ya sehingga nanti mudah bisa kita tangani ya, baik itu secara laboratorium maupun sperma kita bisa lihat. Ya, seperti itu. Insya Allah yang sederhana-sederhana dulu lah. Ya, tidak perlu detail banget, dalam banget. Ya, seperti saya katakan tadi, 70-80% pasien saya hamil spontan. Sambil spontan ya, dulu. Tidak dengan inseminasi dari pasien-pasien infertilitas ya. Seperti itu. Jadi gitu ya, Sobat Adiatma. Tidak perlu khawatir. Jangan overthinking dulu. Boleh dikonsultasikan dulu ke Dokter Irsam. Semoga nanti dari konsultasi itu kita mendapat pencerahan gitu ya dok. Syukur-syukur kita bisa hamil spontan gitu ya dok ya. Gitu. Terus ada ini dokter, DM yang masuk lagi dokter. Sepertinya ini masih takut untuk ini dok. Cek ke dokter ini. Kok pertanyaannya ada nggak sih dok? Tes kesuburan yang bisa dilakukan di rumah dulu. Kayak cek mandiri gitu dokter. Ada nggak sih dok? Ya gini aja, boleh dilihat nanti paling tidak yang sederhana ya, melihat apakah haidnya teratur atau tidak ya.
Nah, dalam waktu 6 bulan itu ada keteraturan tidak, ya. Teratur itu rata-rata memang 28 hari. Tapi kadang-kadang plus minus 2 hari. Jadi mungkin maju 2 hari atau mundur 2 hari, itu masih kita katakan normal. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan itu bermasalah, dalam 1 bulan bisa 2-3 kali haid, atau dalam 1 bulan ada setelah haid selesai berapa hari kemudian ada flek lagi gitu ya. Itu kita evaluasi ya, atau mungkin 2-3 bulan kok enggak haid. Nah, mungkin evaluasi seperti itu. Nah, kemudian juga hubungan suami istri. Jadi penting karena kadang-kadang juga, dok saya teratur hubungannya, ya sebulan itu bisa seperti dalam seminggu itu bisa 2-3 kali, tapi 2-3 kalinya itu di hari Sabtu Minggu. Ya, loh kenapa begitu ya? Karena luar kota kan. Nah, kalau seperti ini nggak kita katakan infertilitas. Ya, tapi kalau seperti ini biasanya kontrol ke kita, ke saya di sini kita evaluasi, kemudian pada masa suburnya. Nah, salah satu nih yang harus berjibaku ya, harus cuti. Nah, suami yang pulang ke Semarang gitu misalnya, atau istri yang ke tempat kerjaan suami. Kalau misalnya itu bisa terjangkau, ya. Jadi seperti itu, sehingga pada saat masa suburnya itu bisa berhubungan sesuai dengan perkiraan, sehingga kemungkinan itu jauh lebih besar. Kan nggak mungkin ovulasi itu terjadi di hari Sabtu dan Minggu saja. Iya betul dokter. Gitu ya, terjawab ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma yang di Instagram, YouTube, TikTok, ataupun Facebook? Oke dok, sambil nunggu pertanyaan yang ada, ini dok, kalau konsultasi atau cek infertilitas itu bisa di cover BPJS kah dokter? Ya. Jadi untuk sementara ini, ya kalau kita diagnosisnya adalah infertilitas, itu untuk BPJS kita nggak bisa ditangani. Oh belum bisa ya dok? Nah cuma nanti bisa misalnya infertilitas, oh ternyata ada miom, atau infertilitas ternyata ada kista. Mungkin kita nggak mengatakan itu infertilitas karena ada miom, tapi kita katakan mungkin ada mioma uteri. Nah itu mungkin yang diambil dulu. Nah, itu kan berimbas ke infertilitasnya. Tapi kalau langsung dari infertilitas kita nggak bisa. Ya, bukan saya yang nggak mau, tapi BPJS saya tidak mengizinkan. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kista, kita tangani kista dulu. Ada miom, kita tangani miomnya dulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada polip endometrium, ya kita lakukan peretase dulu. Ya, dengan kita kasihkan penjelasan sehingga itu bisa dikerjakan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya analisa sperma itu udah bisa. Karena biasanya akan ditanyakan, oh ini kan untuk infertilitas. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Ya mungkin secara tidak langsung bisa dibantu BPJS, tapi dengan kondisi yang memang ada penyakitnya. Itu sudah seperti itu. Jadi kita kelola dulu penyakitnya, kemudian baru kita bantu dengan infertilitasnya. Diobatin dulu penyakitnya yang ada gitu ya dok ya. Seperti itu. Gitu. Ya, jadi itu yang membuat teman-teman yang infertilitas mungkin terbantu dari situ. Ya, karena memang diatis dulu penyakitnya, baru kemudian ke infertilitasnya. Gitu. Seperti itu. Ya. Dokter, ini mungkin stigma masyarakat ya dok ya. Mitos atau fakta ini dok. Gitu. Kalau makan tauge itu bisa menambah kesuburan dan melakukan olahraga yang rutin pada suami atau istri, pria dan wanita gitu, memperbaiki kualitas sperma maupun kesuburan itu dok. Gitu. Ya. Mitos atau fakta itu dok? Itu benar. Jadi kalau misalnya toge, kenapa toge itu bisa membantu untuk katakan membantu infertilitas? Betul, karena dalam toge itu sendiri mengandung vitamin E. Jadi vitamin E itu yang membantu secara alami, membantu proses alami untuk kesuburannya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau saya katakan yang terbaik itu adalah makan sayur-sayuran, ya, secara lengkap monggo, ya nanti diutamakan toge boleh seperti itu. Nah untuk olahraga, jadi untuk olahraga begini, buat ibu-ibu yang BMI tinggi, ya atau terdapat PCOS, maka kualitas atau habitnya diperbaiki. Jadi misalnya turunkan berat badan, ya turunkan berat badan dengan diet karbohidrat ya. Nah, bukan berarti nggak boleh sama sekali, jadi minimal karbohidrat. Kemudian kedua olahraga. Jadi kalau misalnya PCOS itu dengan diet, dengan minimal karbohidrat, ya kemudian olahraga yang teratur itu biasanya akan meningkatkan PCOS-nya akan hilang. Jadi hilang tuh begini, ukuran telurnya itu menjadi lebih bagus, sehingga pada satu saat setiap bulannya itu terjadi pengeluaran telur atau ovulasi. Kalau PCOS ini kadang-kadang nggak ovulasi,
Jadi nggak bisa ovulasi sehingga saat berhubungan telurnya nggak keluar sehingga berhubungan ya percuma. Jadi yang olahraga tadi itu sangat-sangat membantu untuk prosesnya. Kemudian juga untuk kebugaran, suami istri pasti ya dengan olahraga itu pasti akan meningkatkan kebugaran sehingga katakanlah untuk hubungan seksual itu akan jauh lebih nyaman mungkin ya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah olahraga itu penting. Ya, terutama buat ibu-ibu yang BMI tinggi, PCOS itu sangat-sangat berarti untuk kehamilannya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini mempengaruhi betul untuk kesehatan reproduksinya. Jadi tauge itu memang bisa membantu kesuburan teman-teman gitu. Dibantu juga dengan sayuran lainnya gitu ya dok ya. Terus untuk olahraga juga sangat membantu. Dan yang memiliki berat badan berlebih ini harus normalkan dulu gitu ya dok ya? Diturunkan dulu 10% teman-teman gitu Sobat Adiatma gitu. Dari DMIG nih dok, saya Lala dari Boja tanya dokter apa saja syarat awal sebelum melakukan tes kesuburan di klinik? Di klinik sakit nggak sih dok? Biayanya berapa dok? Oh gitu. Gitu dok. Ini sebelum tes kesuburan di klinik itu apa saja? Sakit nggak sih dok? Biayanya berapa? Gitu. Monggo dokter. Ya jadi begini Bu Lala ya. Iya. Mbak Lala mungkin nih ya. Jadi kalau misalnya melakukan pemeriksaan infertilitas itu sebaiknya datang ke saya ya dalam kondisi haid. Haid hari pertama, haid hari kedua. Malah bagusnya waktu haid ya dok ya? Ya, atau kalaupun nggak sempat dalam kondisi haid lah dalam waktu 1 sampai dengan 5 hari itu ya lakukan pemeriksaan. Tapi yang paling baik 1 atau 2 hari saat dia haid. Nah, di situ nanti apa yang dilakukan oleh saya? Yang pertama adalah kita evaluasi. Ya, pertama USG kita lihat bagaimana ukuran rahimnya. Kemudian sakit nggak dok? Kalau USG abdominal ya nggak sakit. Ya, cuman kalau USG transvaginal, nah ini memang ada sedikit tidak nyaman buat seorang wanita. Karena apa? Karena USG transvaginal itu transdusernya yang kira-kira sebesar jempol itu masuk ke dalam vagina, ya masuk ke dalam situ. Kita akan melihat untuk apa? Untuk melihat gambaran lebih detail, gambaran rahim dan juga gambaran dari indung telur. Ini penting sekali buat seorang dokter kandungan obstetrik ginekologi yang fertilitas, ya untuk melihat kondisi dari rahim dan indung telur. Jadi kalau tanya sakit dan tidak, sebetulnya tidak sakit, tidak sangat nyaman. Karena apa? Biasanya kita juga masukkannya dengan secara perlahan, kemudian kita kasih pelicin juga, dan juga ukurannya itu kan kecil, ya artinya tidak melebihi dari, mohon maaf, ukuran dari penis kan, seperti itu ya. Nah sehingga itu melakukannya juga biasa sangat-sangat dengan smooth, ya artinya kita juga melihat kondisi ibu, ya. Kalau ibunya rileks itu insya Allah nggak kerasa apa-apa. Tapi kalau misalnya ibunya tegang, nah ini repot. Karena kita harus merilekskan dulu bu, tolong dirilekskan dulu perlahan-lahan. Jadi alat itu udah di ujung vulva vagina gitu ya. Tinggal kita dorong aja. Tapi kalau ibu nggak rileks, dia kan kenceng. Sehingga kalau kenceng ditekan juga ya sakit. Tapi tunggu rileks dulu, baru kita lakukan penekanan atau penetrasi masuk ke dalam sehingga ibunya lebih nyaman. Dan juga kita akan berikan pelumas, ya sehingga untuk mengurangi licin, itu betul, ya. Kalau dia licin kan insya Allah tidak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada pelumasnya ya pasti tidak nyaman. Jadi nggak usah khawatir Mbak Lala. Jadi insya Allah kita akan bantu seperti itu. Ya, jadi utamanya kalau bisa datang suami istri, jadi saya akan bisa mengevaluasi dua-duanya. Seperti itu. Untuk biayanya dokter bisa? Untuk biaya tuh tergantung di rumah sakit ya, artinya pemeriksaannya kalau jenengan pemeriksaannya di reguler mungkin nggak terlalu mahal ya, mungkin di sini sekitar 200 sampai 250 ya, seperti itu ya. Bisa dikomunikasikan nanti boleh dengan saya ya, apa aja yang kira-kira harus detail. Nah nanti boleh saya di WA aja boleh ya, seperti apa gambarannya nanti saya akan detailkan seperti apa, mau di rumah sakit mana gitu ya, atau rumah sakit Adiatma itu kira-kira berapa biayanya. Karena itu butuh evaluasi lebih detail, pembiayaan dan sebagainya. Saya kira untuk awal sih tidak terlalu mahal ya. Itu ya Mbak Lala terjawab ya. Jadi lebih baik datangnya waktu siklus headnya datang itu, terus
Kalau soal sakit nanti kita upayakan gitu. Kalau USG abdominal kan cuma di luar. Kalau mungkin transvac kita mungkin kasih pelumas atau apa, mungkin kurang nyaman sedikit gitu. Terus untuk biaya tergantung rumah sakitnya, seperti itu. Terjawab ya Mbak Lala. Apakah ada pertanyaan lagi dari Sobat Adiatma yang di Instagram, di YouTube, di TikTok, ataupun Facebook? Oh, ini dari DM dari TikTok, dokter. Dari TikTok, Mbak yang kok nggak kelihatan, Mbak yang tidak mau, dari Mbak yang tidak mau disebutkan namanya, dokter. Nanya, dok, apakah sering begadang dan minum hampir tiap malam mempengaruhi kesuburan? Ini kurang jelas ya pertanyaannya, sebentar. Nanya, dokter, apakah sering begadang dan minum hampir tiap malam mempengaruhi kesuburan? Ini minum kopi mungkin. Minum kopi ya? Minum kopi apa teh ini, Mbak? Hampir tiap malam mempengaruhi kesuburan, maaf karena pekerjaan. Iya, minum apa ini, Mbak? Bisa diperjelas lagi? Tiap malam. Biasanya kopi kalau begadang. Iya, gadang kopi ya, dok. Iya, dok. Kalau kopi bagaimana, dok? Apakah itu mempengaruhi ini, dok, kualitas kesuburan gitu, dok? Iya, baik. Jadi kalau misalnya kita bekerja malam, ya, itu juga ada istirahatnya. Artinya begini, kan tidak setiap malam, ya, pasti ada shiftnya, gitu ya. Nah, kalau shift itu nggak masalah. Kalaupun memang tiap malam, pasti kan ada istirahatnya. Jadi kalau memang itu suatu pekerjaan, kan tidak mungkin kita menghindari. Artinya tetap kita jaga kesehatan. Begitu selesai pekerjaan, ya kita tidur yang cukup, kembali lagi segar kan. Itu biasanya nggak masalah ya. Tapi kalau itu suatu habit, nah ini susah. Karena paginya bekerja, siangnya bekerja, malamnya begadang gitu kan. Nah, tidurnya kapan gitu. Nah, itu yang sulit kalau seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini sih nggak begitu pengaruh. Tapi yang sangat berpengaruh adalah kalau misalnya begadang malam, ya, kemudian setelah itu merokok untuk menghilangkan ngantuknya lah, merokoknya banter banget. Ini sangat-sangat pengaruh terhadap kesuburan sperma. Iya. Ya, itu buat laki-laki seperti itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap kesuburan sperma. Merokok ya, dok ya. Begitu juga dengan wanita, itu pasti akan mempengaruhi kesuburannya dengan merokok tadi. Ya, jadi itu merokok itu sangat-sangat vital. Ya, mempengaruhi apalagi kalau dilakukan tiap malam, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya itu suatu kondisi yang harus jaga, artinya katakanlah itu suatu pekerjaan, ya pokoknya selama pekerjaan itu dikerjakan, kemudian satu cukup istirahatnya, insya Allah sih nggak masalah. Walaupun kita terbalik dunianya, tapi kan kemudian dibantu dengan tidur lagi pada saat pagi atau siang harinya, itu nggak masalah sebetulnya. Yang penting kita jaga cukup tidurnya, walaupun kita jaga malam, tapi setelah itu dibantu dengan paginya seperti itu. Jadi tidak sangat berpengaruh, tapi kalau rokok sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap kalau laki-laki itu biasanya gangguan di sebenarnya begitu kita analisa sperma pasti kan jelek. Seperti itu. Ya, jadi itu pengaruh banget buat walaupun ini, dok, merokok, dia merokoknya kenceng gitu ya, dok ya. Tapi pola hidupnya itu memang sehat gitu, kayak makannya juga sehat, real food lah, dok, gitu. Itu gimana itu, dok, kalau kayak itu gitu? Kan memang kalau nggak semuanya 100% ya, artinya orang merokok pasti begitu tidak, tapi rata-rata. Ya, katakanlah kalau misalnya rata-rata itu kan dari 100 orang gitu kan, ya mungkin yang baik mungkin 20%. Ya, sisanya biasa-biasa saja, atau saya lagi yang jelek sekali. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi yang orang rata-rata itu kan artinya itu sangat pengaruh. Kalau misalnya baik-baik saja, dok saya merokok nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, baik-baik aja semua, sperma juga bagus gitu kan, ya mau ngomong aja. Tapi kan di luar rata-rata, tapi rata-ratanya pasti kan seperti itu. Kita nggak mungkin bilang merokok pasti, ya nggak juga. Ya, di rata-rata pasti ada gangguan dari spermanya, analisa spermanya. Gitu. Ya. Gitu, ya. Terjawab ya, Mbak yang tidak mau disebutkan namanya. Agen rahasia ini, dok. Ada lagi pertanyaan? Dokter, ini saya mau tahu dari dokter ini. Harapan dokter sendiri ya.
edukasi soal kesuburan di negara kita ini, di Indonesia gitu, ke depannya apa dokter? Ya, baik. Jadi semakin ke depan itu memang terlihat jelas bahwa infertilitas itu semakin banyak, ya, sehingga di sini dibutuhkan betul-betul pengelolaan yang baik. Betul. Ya, jadi pengelolaan baik itu seperti apa? Begitu kita masuk menjelang yang disebutkan infertilitas, segera lakukan pemeriksaan, jangan berlama-lama. Jangan ditunda ya dok ya. Apalagi kalau misalnya nikahnya sudah menjelang 35 tahun atau di atas 35 tahun, itu lakukan pemeriksaan segera supaya apa? Segera bisa menghadirkan momongan di rumah. Ya, jadi kondisi ini semakin meningkat infertilitas itu, maka sebaiknya bila ada tanda-tanda infertilitas atau katakanlah sudah menjelang 35 tahun begitu menikah atau sebelumnya sudah dikonsultasikan ke kita dulu, ya, atau yang paling baik adalah begitu menikah 1 bulan 2 bulan pertama lakukan pemeriksaan infertilitas supaya kita bantu segera bisa hamil. Ya, karena ini selalu makin meningkat, banyak faktor yang membuat dia seperti itu. Ya, baik dari segi pekerjaan, kemudian pola hidupnya kita, belum makannya lagi, yang dan sebagainya, gitu ya. Jadi belum lagi berat badan, nah, kita makan yang nggak bener kan berat badan pasti naik tuh, gitu kan. Nah itu juga sangat-sangat pengaruh. Naiknya ke samping terus ya dok. Seperti itu, jadi saran saya seperti itu, lakukan pemeriksaan segera untuk menghadirkan momongan segera. Amin, gitu ya. Tuh. Harapan dari dokter Irsam. Masihkah ada pertanyaan? Dan dari atas tadi sudah, yang bawah ya. Dokter mau tanya, kalau promil anak kedua, tapi punya mata silinder sama minus dok, apakah bisa lahiran normal? Kalau mengejan kuat, takut pengaruh ke mata, minta penjelasannya dokter. Ya, jadi begini, faktor mengejan itu memang berpengaruh terhadap mata. Tapi sebelum kita ngambil kesimpulan untuk lahir normal dan tidak, kita konsultasikan dokter mata. Kira-kira dengan saya melakukan pengejan yang kuat dan berat, itu mempengaruhi terhadap retina tidak? Nah, bisa kita rekomendasikan dulu ke dokter mata. Oh, dokter mata bilang, oh ini nggak apa-apa, boleh silakan. Monggo, kita lakukan anak kedua dengan normal silakan. Ya, jadi kalau misalnya bilang dokter mata bilang tidak direkomendasikan karena dengan begitu dia ngejan yang kuat itu akan mempengaruhi posisi retina atau retinanya lepas dan sebagainya, ya kita lakukan sesar. Nah itu artinya objektif kita mengevaluasi, mengedukasi atau kita konsulkan ke dokter mata. Boleh saja dokter objin apapun silakan ya, selama itu tidak mempengaruhi kelahirannya boleh saja, cuman kita mengevaluasi ke efek matanya, kita konsultasikan ke bidangnya, ke dokter mata, kita lihat apakah direkomendasikan apa tidak di dokter mata. Gitu. Seperti itu. Ya. Boleh berarti ya dok ya, tapi kita konsulkan dulu ke dokter mata. Tapi kalau misalnya spesialis. Begitu melahirkan normal, nggak masalah dengan minus saya tinggi juga nggak masalah, ya no problem. Buat kita kan nggak ada masalah untuk kandungannya gitu, tergantung kenyamanan dari pasiennya, seperti itu. Kalau kita gimana caranya? Kalau bisa normal, kenapa harus operasi? Kan itu prinsip. Kalau bisa normal, kenapa harus operasi? Betul, ya dokter. Kemudian kalau misalnya buat saya ya, biasa pasien-pasien saya ya, itu kalau bisa normal, kenapa harus operasi? Yang kedua, kalau bisa lahir normal tapi dengan komplikasi atau kemungkinan gangguan-gangguan kelahiran ya, saya konsultasikan. Itu pilihan. Mau coba normal, begitu coba normal dan ada kesulitan harus operasi, kita operasi. Ya, atau dievaluasi dulu sampai menjelang lahir, kok kira-kira tetap agak kesulitan, dok saya mau operasi saja, itu pilihan. Nah, tapi pilihan itu bukan datang dari kita hanya mengisyaratkan aja permasalahan seperti apa, sehingga pasien-pasien itu bisa mengukur, menilai kebutuhan saya apa. Seperti apa kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya yang ketiga adalah, kalau memang itu mempengaruhi atau membahayakan ibu atau membahayakan janin, itu tidak ada pilihan, pasti kita lakukan Pak, Ibu, ini harus operasi karena kondisinya seperti ini, sehingga itu tidak kita berikan pilihan. Soalnya kalau saya berikan pilihan pada pasien, nanti milihnya salah, repot nanti. Ya, jadi 3, 1, kalau bisa normal kenapa harus operasi? Yang kedua, kalau bisa lahir normal tapi dengan komplikasi, dikomunikasikan dulu. Pilihan monggo silakan Bapak Ibu. Terakhir, kalau misalnya itu membahayakan ibu dan janin, itu kita lakukan operasi tanpa ada pilihan. Artinya tetap dikomunikasikan. Ya, gitu. Ya, oke. Sudah waktunya. Sebelum kita tutup ya dok ya,
Apakah ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu, saya ingatkan kembali kalau ada yang mau konsultasi masalah kesuburan, infertilitas ke Dr. Irsam, boleh menghubungi nomor ini, boleh dicatat atau di screenshot gitu ya teman-teman semua, Sobat Adiatma yang di Instagram, di YouTube, di TikTok ataupun di Facebook gitu. Ya. Baik, sepertinya udah ini dok, udah nggak ada pertanyaan lagi dokter. Untuk ini untuk penutup ya, dokter, baik. Pejuang garis 2, monggo dokter. Baik, yang pertama buat sahabat Adiatma dan pemirsa, bila tidak nyaman dengan Instagram DM ya atau dengan lainnya, silakan menghubungi saya di nomor pribadi saya. Ya. Yang kedua, bisa ketemu dengan saya di Rumah Sakit Adiatma di setiap hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 11 di Poliklinik Objin Rumah Sakit Adiatma, atau bisa di hari Kamis itu di jam 8 sampai dengan jam 11 di Pavilion Nusa Indah Rumah Sakit Adiatma. Yeah. Ya, untuk para pejuang garis 2 masih ada kesempatan untuk bisa menghadirkan momongan. Terima kasih. Semangat gitu. Dokter, sampai berjumpa lagi. Terima kasih untuk tipsnya, penjelasannya yang sangat edukatif. Semoga ini teman-teman Sobat Adiatma bisa mendapat itu ya dok, manfaat dari sharing kita hari ini, dari podcast kita hari ini gitu. Ini akan terus berlanjut Sobat Adiatma semua, setiap hari Selasa dengan Dr. Irsam jam 8 pagi ya. Live Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pejuang garis 2. Ya.